Masya Allah. Iya. Enak bener Ustaz. Emang. Benerin pisau, rawat itu, bersihin. Karena sebagai amanah kan. Hah? Amanah dari suami. Maka perkataan diantara perkataan Nabi SAW yang paling difokusi oleh perawi hadis yang menyampaikan adalah perkataan Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah mayoritas ahli neraka adalah kalian. Gentle banget Ustaz, minta maaf duluan. Oh. Biasanya susah tuh kayak gitu tuh. Karena gengsi kan Ustaz, namanya laki-laki kan. Bisa. Permasalahan yang terjadi antara kita sama manusia ini sebenarnya itu ada hubungannya permasalahan karena hubungan kita yang buruk dengan Allah. Karena secara teori agama kalau hubungan sama Allah baik maka harusnya baik semua ini. Diskusi, dialog seputar keluarga Islami. Nah kemarin masih ingat gak pertanyaan terakhir kita ke Ustadz? Nah itu kita kan lagi bahas masalah hak istri ya. Hak istri kemarin udah 2 poin tuh. Cuma yang poin kedua ini masih nanggung ya? Nanggung. Karena kemarin Ustadz ngebahas suatu konflik ya, masalah ya. Iya. Kita lanjutin aja kali ya. Kita lanjutin. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustadz. Hayyakallah. Gimana Ustadz, lancar umrohnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz kemarin kita sambung nih Ustadz. Kalau gak salah tuh ada seorang istri yang membangkang pada suami karena dia lebih besar gajinya Ustadz ya. Nah gini Ustadz, kalau sudah terjadi hal itu Ustadz, sudah terjadi, gimana cara seorang suami untuk menangani hal itu Ustadz? Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kalau masalah belum terjadi sama masalah suatu itu beda. Beda dalam memberikan fatwanya, nasihatnya, panduannya itu beda. Contoh misalnya kalau ada orang baru mau berzina dengan orang yang sudah terlanjur berzina, nah ini beda. Kalau orang baru mau berzina kita katakan jangan, karena itu haram, bisa saja dia meninggal dalam su'ul khatimah misalnya. Tapi kalau dia sudah melakukan, kita pandukan untuk bertaubat, kan begitu. Nah kalau ada seorang suami menanyakan bagaimana agar istri saya tidak nusyud, tidak membangkang, tidak melawan, maka itu jawabannya kita sampaikan poin-poinnya kan gitu. Misalnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia memberikan panduan yang jelas tentang tugas istri, kemudian dia juga memposisikan diri sebagai seorang pemimpin yang menaungi, melindungi dan seterusnya. Nah, itu poin-poinnya sendiri ada beberapa poin itu. Nah tapi kalau sudah terlanjur terjadi sekarang, istrinya sudah terlanjur membangkang, karena kasus itu yang saya ceritakan pada episode yang lalu, memang sekarang posisi suaminya serba salah, karena sudah keluar dari lisan istrinya. Ya udah, kalau nggak bisa terima begini kita cerai saja. Tuh, berani banget Ustaz. Iya. Jadi ini memang muncul umumnya dari para wanita yang karena 2 faktor, kurangnya keimanan, jauhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua punya income yang besar. Jadi motivasi dia buat melawan suami itu Ustaz. Ya, karena dia akan berpikir, ya udah, untuk apa saya capek-capek melayani suami? Ya. Toh saya juga sudah punya income. Punya pendapatan sendiri. Ya, karena memang dasarnya nafkah itu kan pada saat diberikan ada konsekuensi balasan khidmat dan pelayanan kan. Betul. Nah sekarang kalau perempuan punya income yang besar dan dia merasa sudah mencukupi apalagi berlebihan, maka dia akan berpikir, udah kan yang membuat saya berkhidmah adalah mendapatkan income. Nafkah, ya. Nah sekarang income-nya sudah ada, untuk apa saya melayani? Lebih baik saya sendiri. Udah cerai aja. Makanya diantara hikmah kata para ulama, kenapa wanita yang diberikan nafkah? Karena memang mereka dominan perasaan, dan perasaan itu arahnya ke situ. Beda kita laki-laki dominan akal. Misalnya, sebanyak apapun income yang kita miliki sebagai laki-laki, dan kita berikan kepada istri dan anak, Allah memberikan akal itu akan selalu berpikir, oh ini loh hasil kerja saya. Dan kita merasa puas dengan itu. Membuat kita bekerja lagi lebih giat untuk memberikan lagi lebih. Kalau perempuan berbeda. Laki-laki itu memang Allah berikan mudah untuk memberi. Makanya Allah berikan kepada mereka kewajiban nafkah. Ya, dan jadikan mereka pemimpin. Kalau perempuan tidak. Makanya mereka pada saat memiliki uang lebih berpikir untuk menabung. Bukan berpikir malah untuk memberikan suami. Jarang sekali itu. Kalau suami pun sering memberikan hadiah istrinya. Istri jarang sekali memberikan hadiah suami. Sering tuh Set, duit suami, duit saya. Duit saya. Biasanya kayak gitu tuh. Nah itu poin. Dan ini Nabi SAW sudah sampaikan. Kalau wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Ini maksud dengan naqisud din wal akal. Kurang agama dan kurang akal. Waktu ditanya kepada Nabi SAW, beliau mengatakan karena mereka mengalami haid. Yang berarti tidak ada sholatnya. Gitu kan? Berarti ada kekurangan di agamanya. Artinya kalau seorang laki-laki umur 60 tahun dia sholat. Misal umurnya dia 74 tahun. 14 tahun itu masa sebelum balik. Jadi 60 tahun dia sholat. Perempuan juga sama, 74 tahun, 60 tahun dia sholat. Kira-kira mana yang lebih banyak jumlah sholatnya? Kalau secara jumlah.
Kalau perempuan 7 hari saja haid, sepekan, berarti 1/4 dalam 1 bulan, itu kan dia tidak sholat. Kalau dihitung berarti 1/4 hilang, berarti kalau laki-laki 60 tahun tadi sholat, perempuan ini cuma 45 tahun sholatnya. Jauh banget. 15 tahun tidak ada. Kan gitu. Tapi Allah memberikan mereka pahala dari sisi lain, seperti hamil, melahirkan, taat pada suami, dan seterusnya. Nah gitu. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan wanita yang menjaga 5 waktu sholatnya, disebutkan puasa Ramadannya, melayani suaminya, maka akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau pada saat dia meninggal dunia. Sementara kekurangan akalnya, dia kata Nabi SAW kalau saat memberikan kesaksian harus satu laki-laki 2 wanita. Oh Ya. gitu. Kalau kesaksian perbandingannya ya kalau laki-laki 1 orang jadi saksi, maka kalau diganti dengan perempuan harus 2 orang. Oh. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang dominan perasaan, mungkin cenderung dengan siapa yang dia sukai walaupun misalnya itu orang salah. Contoh itu perasaan ke situ kan arahnya. Atau misalnya sering lupa. Nah, contoh. Nah, jadi memang ada kekurangan di situ. Nah, kalau orang kurang akalnya, kurang agamanya, dan dia tidak berusaha untuk justru menutupi kekurangan itu, terjadilah hal yang seperti tadi. Nah, solusinya gimana kalau sudah terjadi seperti itu? Oke. Solusi yang pertama, setiap kali ada masalah yang sudah terjadi sudah terjadi, maka yang paling pertama adalah muhasabah, introspeksi diri dulu. Semua permasalahan yang sedang kita hadapi, solusi terbaik yang pertama muhasabah. Introspeksi diri. Kita langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berkatakan dalam hadis yang sahih, kalau beliau sedang menghadapi masalah apapun, maka beliau langsung mengalihkannya ke sholat. Makna sholat adalah berhubungan sama Tuhannya. Dia introspeksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada masalah apa ini? Ya Allah, kalau ini adalah sebabkan karena dosaku, maka maafkanlah. Gitu kan? Makanya sebagian salaf mengatakan, aku melihat tanda-tanda dosaku dari perubahan sikap istriku, kemudian tungganganku, perubahan sikap tunggangan. Kalau masa dulu orang kuda, jadi kudanya itu rewel. Nah kalau kita sekarang kendaraan kita bermasalah. Atau tikus yang masuk dalam rumahku. Sampai tikus ya, jadi semua tanda. itu dianggap berarti ada masalah. Loh sebagian salaf lebih peka lagi. Kalau mereka jalan kakinya kesentuh batu, oh ini pasti ada teguran dari Allah. Sampai segitunya? Iya, ada sebagian mereka yang kalau lewat tercium bau sampah aja. Langsung mereka mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku beristighfar kepadamu. Kan gitu. Yang disebutkan dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Daud alaihissalam. Allah uji, melempar bangkai saja di depan singgasananya. Begitu lihat, pemandangan ini kan tidak enak untuk dilihat. Berarti Allah datangkan sebagai teguran. Nah seorang mukmin harus lebih peka begitu. Nabi Daud langsung sujud kepada Allah, tidak angkat kepalanya sampai wahyu turun. Maka turunlah wahyu Jibril membawa firman Allah SWT bahwasanya kami sedang menguji kamu saja hai Daud. Bukan karena kau berbuat salah. Memang harus begitu. Pola pikirnya seperti itu Ustaz ya. Iya. Level imannya Masya Allah tuh orang terdahulu. Iya. Nah jadi yang pertama introspeksi diri dulu. Dan tentu introspeksi diri ini berarti memang kita lebih kepada menyalahkan diri kita. Ini ada masalah apa nih? Saya yang salah ya Allah. Karena permasalahan yang terjadi antara kita sama manusia ini sebenarnya itu ada hubungannya permasalahan karena hubungan kita yang buruk dengan Allah. Karena secara teori agama kalau hubungan sama Allah baik maka harusnya baik semua nih. Ya sama dengan kita di perusahaan, kita baik sama atasan kita, maka harusnya semuanya jadi baik dong. Dan gitu. Tapi masalahnya kalau dia rusak hubungan sama atasannya, maka bisa saja rusak semua yang lainnya. Mungkin dia tidak disukai, mungkin akan dicari salahnya, mungkin akan dikeluarkan segala macam. Nah seperti itu. Jadi ini kurang lebih rasionalnya introspeksi diri itu muhasabah. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah dia berdoa. Jadi ini semua berhubungan sama Allah dulu. Dia berdoa khusus, dia sebutkan nama istrinya agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, berikan petunjuk. Dan kalau misalnya ini sebab sihir, maka hilangkanlah. Kalau ini sebab ain, gangguan mata panas orang, hilangkanlah. Kalau ini karena orang ketiga yang mempengaruhi istri saya, maka berikanlah hidayah, jauhkanlah dari keburukan itu. Gitu. Kalau ini karena dosa dia, maafkanlah. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Kalau ini adalah kesalahan saya, maka maafkanlah ya Allah. Nah seperti itu yang kedua. Yang ketiga ini didiskusikan. Dulu diskusi baik-baik, kita cari waktu dan tempat yang tepat. Yang paling bagus karena perempuan itu punya lebih dominan perasaan. Maka kita cari tempat dan waktu di mana dia mungkin dulu pernah melalui dengan kita di tempat dan waktu itu
paling berkesan. Oh, caranya gitu. Nah, paling berkesan kayak misalnya kita pernah ajak makan di satu restoran, dan dia tuh senang banget gitu. Dia menceritakan, ingat waktu itu kita makan yang sering dijadikan buah bibirnya dia lah. Hadirkan memori yang indah ya Ustaz. Iya, Oh, jadi kira-kira kesana misalnya, oke, mau nggak kita kesana ke restoran itu atau ke pinggir pantai itu atau safar bahkan atau kita ke hotel sana misalnya. Ingat ya dulu kita kesana, oke kita duduk sana nanti kita bicarain masalah kita. Nah, gitu. Berarti kita beli dulu Ustaz. Iya, Kita beli harus dulu. begitu. Oke. Memang harus begitu. Karena walaupun dia dalam kondisi salah, dia sekarang sedang dirangkul oleh syaitan untuk menuju ke neraka. Karena kan awal yang paling dihisab, awal yang akan dihisab dari seorang muslimah, dari seorang wanita hari kiamat adalah sholatnya dan hubungannya dengan suaminya. Oh, Makanya dua hal ini yang selalu dibuat wanita lalai. Lalai dari sholatnya dan rusak hubungan dengan suaminya. Ada saja masalah yang dicari dari suaminya. Karena Nabi SAW mengatakan itu. Dalam hadis kan, itu rahasianya sudah dibuka oleh Nabi SAW. Waktu kumpul, waktu para wanita mengatakan, ya Rasulullah, waktu anda buat para laki-laki banyak sekali. Karena kan Nabi SAW di imam. Begitu ngomong kan yang paling dengar pertama laki-laki. Iya. Wanita di saf akhir. Tolong khususkan waktu buat kami. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah ditentukan waktu, ditentukan tempatnya. Lalu kemudian Nabi SAW sampaikan, mayoritas yang hadir mereka. Tapi ada juga beberapa sahabat laki-laki yang hadir. Terbukti ada di antara sahabat laki-laki yang menukir riwayat ini. Maka di antara perkataan Nabi SAW yang paling difokusi oleh perawi hadis yang menyampaikan adalah perkataan Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah mayoritas ahli neraka adalah kalian. Langsung Nabi SAW sebutkan begitu para wanita. Karena kalian kufur. Maka ada seorang wanita mengatakannya, Rasulullah, apakah kami kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, bukan. Tapi kalian kufur asyir. Kufur asyir itu maksudnya mengkufuri atau memungkiri. Ya. Kan kufur itu disini memungkiri. Memungkiri kebaikan suami. Oh. Sampai-sampai kalau suami kalian berbuat kepada kalian berbuat baik 1 abad, 100 tahun. Gitu kan? Dan kalian melihat satu kesalahan, kalian akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikanmu selamanya. Maka, tapi ini ciri wanita ahli neraka kan gitu. Kalau ada wanita yang begini, yang dia lihat cuma kesalahan suami, hanya kekurangan suami, kan gitu. Berarti ini jelas dalam hadis ancamannya neraka. Ya. Dan setiap wanita harus memahami hadis ini. Dia tidak boleh arahnya ke sana. Karena berarti kalau dia mengarahnya ke sana, berarti kena ancaman Nabi kan. Saya diperlihatkan mayoritas kalian ahli neraka. Karena ini penyebabnya. Dosa besar. Jadi Nabi SAW bukan sebutkan tentang masalah sholatnya, bukan menyebutkan masalah puasanya. Karena wanita itu dominan perasaan. Kalau tersentuh untuk mengejar keutamaan ibadah, mungkin dia lebih kuat dari kita. Laki-laki dominan akal. Kita kalau capek malam hari, dominan akal tuh capek besok aja deh sholat malamnya. Kalau perempuan dengan perasaan biar capek, kalau dia sudah tersentuh secara gimana dia akan kerjakan. Tapi permasalahannya dia lemah di muamalah dengan suaminya. Itu setan bisa masuk dari situ. Makanya Nabi SAW terangkan itu kepada mereka. Padahal itu sangat penting kan. Momentum di mana wanita semua kumpul. Kan bisa saja dinasihatin, jaga sholat kalian, jaga haji kalian. Ya kan misalnya, jaga anak-anak kalian. Tidak. Langsung yang Nabi sampaikan suami. Di situ. Jadi itu yang ditekankan. Nah, makanya di sini poinnya harus difahami baik-baik gitu. Jadi yang ketiga, setelah dia introspeksi diri, dia berdoa. Nah, di sini momen dia mengajak berbicara. Nah, mengajak berbicara ini tadi saya bilang walaupun dia salah, dalam keadaan sekarang ini dia lagi emosi, dia lagi percaya diri tadi misalnya dia dapat pekerjaan yang lebih besar income-nya, dia mungkin dia disukai oleh laki-laki lain yang menjanjikan dia rumah tangga sehingga dia pikir ya sudahlah cerai aja sama suami. Toh ini lebih kekar, ini lebih kaya, ini lebih tampan, ini kan bisa saya begitu. Berarti kan dia sekarang lagi dibisikin sama setan nih, lagi dielus-elus, ayo untuk supaya meninggalkan rumah tangga dia. Dan padahal sebenarnya dia tidak sadar kalau dia tinggalkan suami dan menikah sama laki-laki itu, Allah jadikan laki-laki yang kedua itu sebagai hukuman buat dia nanti. Itu pasti begitu. Kalau biasa Indonesia bilang hukum karma ya gitu. Itu akan terjadi. Gitu. Tapi kita tidak membahasakan hukum karma. Ya, karena dalam Islam cuma ada istilah yang dikenal dalam agama kita, al-jaza' min jinsil amal. Ya, perbuatan sesuai dengan balasan sesuai dengan perbuatan seseorang. Ya, dalam sebuah asar yang lain, kama tadinu tudan, sebagaimana kau memperlakukan orang lain, kau juga akan diperlakukan hal yang sama. Ya kan gitu. Jadi jelas arahnya ke sana. Nah sekarang dia lagi dilus oleh syaitan untuk terjerumus. Kita jangan malah
jauhin dia, malah misalnya setan lagi elus nih, kamu teman saya, apalah kita dengan rayuan, terus kita mengatakan, kamu nanti jadi ahli neraka loh, Aduh. kamu enggak ini. Nah, Makin panas. itu. Jadi di sini kecerdasan dan kebijaksanaan seorang suami justru dan kedewasaan dia harus dengan di saat saya bertemu dengan seorang laki-laki, saya akan hadapi dengan cara laki-laki. Itu oke, gulung tangan, mau berantem pun biasa saja kalau laki-laki kan. Atau bicara tegas, saya nggak suka loh, gini-gini selesai. Ya, putus persahabatan kita. Tapi di saat menghadapi perempuan kita nggak bisa menggunakan cara itu. Karena memang mereka dominan perasaan. Maka kita coba cari momen yang paling menarik, kita tawarkan dia. Dan di saat bisa terjadi interaksi biologis itu sangat bagus. Karena biologis itu betul-betul meredahkan gejolak yang sedang ada dan juga menutup pintu-pintu syaitan. Karena orang sudah lebih lunak, lebih tenang. Nah disitulah secara medis pun itu lebih rileks kan. Situlah kita lalu tuangkan. Oke, kita diskusikan masalah ini ya. Karena ini kan kemarin ada jadi masalah ini. Kita sepakat dulu. Tolok ukur adalah agama Islam. Kalau Islam menganggap itu saya yang salah, saya minta maaf. Dan kita diskusikan pada waktu ini juga poin-poin apa yang harus saya lakukan, langkah-langkah apa. Wah, gentle banget tuh, minta maaf duluan. Biasanya susah tuh kayak gitu tuh. Karena gengsi kan Seth, namanya laki-laki kan. Gak bisa. Memang tadi saya bilang, poin yang penting adalah bagaimana kita harus menghadapi wanita, bukan lagi dengan seperti menghadapi laki-laki. Itu kuncinya Seth. Ya, gak usah gengsi. Jadi kita sekarang justru seperti bagaimana sih kalau kita menghadapi anak kita. Kita nggak bisa menghadapi anak itu dengan kekerasan, maka dia akan selalu dengar takut. Tapi dia takut dan dia nanti metode pendidikannya itu akan rusak gitu. Karena dia hanya takut di saat kita ada dan tidak ada dia akan melakukan pelanggaran. Tapi kalau kita merangkul dia, kita duduk, misal contoh anak kita naik ke atas pohon nih, beda kan pada saat kita mengatakan kenapa kau naik di atas pohon, turun sekarang, nanti ayah pukul kamu, kira-kira apa yang terjadi? Dia akan ketakutan, dia bisa turun tapi bisa saja juga jatuh. Tapi tujuannya adalah suruh dia turun kan. Sekarang kenapa kita gak bahasakan gini? Anak ayah pintar naik nih. Coba pasti ayah juga mau lihat pintar turun. Nah contoh misalnya. Maka dia turun dulu, kemudian kita jelaskan baik-baik sama dia. Nah ini kalau jatuh kakinya bisa patah. Dan tujuannya sama. Bener Ustaz. Nah itu poinnya. Kemasan yang beda Ustaz. Ya, yang penting tujuannya tercapai. Tujuan antum sekarang adalah ingin memperbaiki istri antum kan? Iya. Itu tujuannya. Ya udah sekarang tinggal bagaimana kita bermain cantik sini. Mengalah untuk menang Zat. Tapi susah Zat. Gengsi Zat. Kalau antum bilang susah, ini percuma kita podcast. Karena memang tujuannya kita podcast justru menemukan solusinya kan. Apa ini kira-kira? Kita diskusi. Ini tadi kan masalah diskusi. Kita diskusikan untuk menemukan, ini ternyata solusinya. Kita harus bisa menjadikan itu sebagai pegangan. Harus dilatih Zat ya. Belajar terus ya. Dan ini kan memang mungkin karena antum bukan menghadapi permasalahan seperti cerita yang kita sampaikan. Kan. Ini kan dia sudah menghadapinya. Bahkan istrinya sudah pulang di malam hari dia cerita sama saya dengan atasannya turun dari mobil dan istri minta jemput. Itu parah sih Zat. Ya bagaimana perasaan dia melihat istrinya bersama dengan laki-laki lain, walaupun itu adalah atasannya, alasannya tugas kerja, tapi dari luar kota naik mobil sama atasannya. Dan pada saat ditegur, ya udah kalau gak mau cerai aja. Wah itu. Nah kan gitu. Sekarang kan bagaimana nih menghadapinya? Mau pakai cara yang keras? Ya udah kita cerai, clear, selesai. Tapi berantakan, bubar. Setan menang ya Zat. Nah ya. Dan perlu dipahami satu poin penting bagi laki-laki. Cerai itu bagi laki-laki gampang. Lebih gampang daripada pecahin kerupuk. Karena antum cuma bilang saya ceraikan kamu, clear. Oh sebatas lisan aja ya Zat. Iya. Kalau perempuan biar ucapin 1000 kali gak ada bekasnya. Oleh karena itu kita harus bijaksana sekali. Biar dia bilang ceraikan saya, pulangkan saya. Kita gak cocok. Antum anggap masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Karena mereka tuh sering kali mengucapkan kata-kata tidak berpikir dulu. Karena mereka dominan perasaan. Bisa saja setelah kita tenangkan. Oke, kita kan ada masalah gini. Kita diskusi baik-baik. Mungkin karena dia lihat kelembutan antum. Dia akan nanti mengatakan tadi maaf ya. Nah, dia bisa detik ini dia buat suaminya emosi. Tapi dia bisa berubah dalam setengah jam, 1 jam kemudian. Hanya dengan muamalah yang baik. Muamalah yang hasan di poin pertama dari kewajiban itu. Itu dia bisa berubah tiba-tiba minta maaf. Ketika itu perempuan ya, tiba-tiba langsung berubah. Iya. Jadi kalau laki-laki mau pakai cara dia, ultimatum dia, udah kalau tidak cocok saya ceraikan kamu. Ini seperti orang yang
sudah langsung memakai senjata pamungkas dia yang tidak diperlukan. Kartu terakhir itu Ustaz. Ya. Jadi untuk apa pakai samurai besar melawan baby kecil gitu? Oh iya. Oke. Masuk akal sekarang. Iya, benar. Jadi nggak penting banget gitu. Jadi baby itu kasih dot aja. Iya. Benar Ustaz. Sama halnya seperti kalau kita marahin anak kecil juga Ustaz ya. Persis sama. Makanya salah satu makna daripada mereka nakisul akal, kurang akalnya, itu begitu tuh. Jadi kayak menghadapi anak kecil. Oh. Bahkan terkadang ada yang sudah sampai nenek-nenek pun masih seperti anak kecil. Ya memang sudah begitu. Jadi kalau antum faham ini, antum lihat kalau istri antum lagi tanda kutip demo, itu seperti antum lihat, antum kalau buat kopi di gelas, antum lagi aduk ya, kan airnya itu lagi berputar tuh, antum liatin aja. Nanti dia tenang sendiri. Oh. Ilmu baru nih. Liatin aja dulu, biar dia ngomong macam-macam. Sudah tenang, antum tinggal minum sana. Selesai Ustaz. Iya dengerin ngomong ngoceh terusin. Selesai udah baru Ya, kita kalau sambil buat kopi lihat mukanya. Kok kamu nggak balas saya? Kalau kamu marah tambah cantik. Masya Allah. Ini senjata rahasianya Ustadz nih. Pahit tapi manis. Kayak kopi. Jadi itu yang ketiga. Jadi dia harus bagaimana merangkul pasangannya dan dia cari tempat sikon juga, situasi dan kondisi yang kira-kira paling menyentuh bagi perempuan itu. Mungkin kita ajak berdua naik motor, mungkin makan satu. Kadang-kadang mungkin masalah sepele aja, maksudnya kadang-kadang mungkin hal hanya, kecil ya. Bukan, maksudnya kadang-kadang sangat sederhana sebenarnya yang kita butuhkan untuk melunakkan dia. Dan kita tidak butuh sesuatu yang besar gitu. Tadi saya bilang mungkin dengan dot aja dia udah bisa tenang sebenarnya. Contoh misalnya mungkin hanya dia umumnya kalau istri itu sudah mulai demo tanda kutip itu hanya butuh perhatian. Oke. Biasanya begitu. Nah itu ada bahasan sendiri lah. Oke. Tapi di sini intinya di poin yang ketiga, selain dia introspeksi diri, dia berdoa, juga bagaimana dia bisa mendiskusikan permasalahan ini sama istrinya, tapi di waktu dan tempat yang tepat. Nah, gitu. Dan di saat itu memang dia clearkan. Oke, kalau saya salah, saya minta maaf. Oke, kita diskusikan sekarang poin apa yang harus saya lakukan. Oh ya, saya minta misalnya Mas atau Abang atau siapa, jangan ulangi lagi ya. Oke, saya tidak ulangi lagi. Apalagi kira-kira? Ya oke, nanti saya minta begini. Oke, selama kita bisa, oke, silakan, tidak masalah. Tapi kalau dia yang salah sebaliknya. Nah ini kan menurut agama kamu yang salah. Kan? Kira-kira seperti apa? Nanti mungkin dia bilang, kira-kira menurut Mas bagaimana? Atau menurut Abang bagaimana? Atau menurut kakak bagaimana? Misal contoh, udah kita mulai susunkan poin. Kalau menurut aku sih harusnya begini. Oke, kita sepakat. Clear ya? Clear. Selesai. Musyawarah kecil di dalam keluarga ya Ustaz. Tapi tetap kita sebagai pengambil keputusan dong Ustaz. Tetap kita yang ngatur. Nah, ya sekarang gini, pengambil keputusan dalam hal apa dulu? Kita harus lihat. Misalkan dia nggak usah kerja, udah biar di rumah aja, biar selesai masalah. Nah, jangan langsung masuk ke zona amannya dia. Itu kan zona amannya dia sekarang. Biarkan nanti dia ambil keputusan. Di saat kita sudah bisa di posisi membuat dia nyaman, di saat itu nanti dia akan dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya. Saya pernah waktu awal menikah itu salah satu istri bekerja. Oh gitu Ustaz. Ya, masih bekerja. Saya nggak bilang sama dia berhenti kerja. Karena memang sebelum nikah sudah bekerja. Gitu. Apa yang saya lakukan? Saya coba dukung aja. Misalnya pada saat pergi kerja saya coba antar, gitu kan. Kemudian kalau pulang saya mampu jemput, saya jemput. Kalau enggak ya sudah, gitu kan. Dia bisa pulang, tinggal sepakat saja misalnya pulangnya naik kendaraan apa pada saat itu ya. Nah karena dia lihat saya peduli aja, silakan. Saya nggak mengganggu, saya nggak masuk ke zona amannya. Tapi di waktu tertentu, momen-momen tertentu, misalnya pada saat saya lagi duduk, misalnya saya menceritakan, tadi pada saat saya pulang ke rumah itu, pengen sekali sebenarnya sih duduk minum kopi atau minum teh berdua gitu ya. Tapi karena kamu masih kerja, jadi nggak bisa. Masuk di situ tuh. Ya, misal contoh kan gitu. Ada momen di mana dia mulai merenung gitu kan. Nah, itu pun pada saat misalnya kita bicara tentang masalah makanan nih. Memang kita lagi makan sekarang. Misalnya kita lagi pergi makan bakso berdua. Nah terus kita tunggangin tuh. Tadi misalnya tadi siang saya sempat pulang ke rumah. Dan pengen sekali makan berdua sih sama kamu. Kayak begini. Tapi
Ya karena kamu lagi kerja, ya apa boleh Nggak buat. bisa. Saya makan Oke. sendiri. Tapi memang kita sekarang lagi makan kan gitu. Hmm. Nah, jadi ini connect sama apa yang kita sedang bahasakan. Kalau masalah tidur, tadi saya kebetulan detik sekali saya pulang ke rumah siang tidur. Terus saya tuh berharap sekali kalau kamu ada di sebelah Wah, saya. Tapi karena Allah. kamu kerja ya apa boleh buat. Nah, kita sedang bicara masalah tidur misalnya. Seperti itulah. Poin ketiga itu kan tadi diajak berdiskusi. Ya. Kemudian kita perlu masuk ke poin keempat. Ini poin keempat, dia lebih kepada bagaimana kalau dia nolak. Nah, Kalau dia nolak. ya misalnya pada saat kita sudah diskusi, enggak pokoknya Iya. aku maunya kerja. Hmm. Nggak mau tahu pokoknya sudah diskusi nggak bisa. Nah di sini kita bisa melibatkan orang ketiga. Tapi orang ketiga ini kira-kira orang yang didengar. Misalnya ayahnya, ibunya. Kita diskusikan. Ini Allah mengatakan, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau sudah tidak bisa ketemu, maka utuslah orang bijak dari keluarga pihak laki-laki, orang bijak dari pihak keluarga perempuan, mereka diskusi. Gitu kan. Mereka nanti ini orang yang didengar gitu. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, kalau mereka berdua mau baikan, maka Allah akan berikan taufiknya. Ya, jadi memang kita bisa gunakan orang ketiga, tapi orang ini bukan sembarangan. Bukan orang yang memang lebih berpihak kepada dia atau berpihak kepada kita. Memang orang bijaksana ya. Kita cari siapa di pihak keluarga kita dan keluarga dia yang lebih bijaksana. Lalu kemudian kita ceritain semua permasalahannya. Lalu kita minta dia menengahinya. Selain keluarga boleh seandainya nggak punya keluarga yang terdekat. Tentu saja. Asal orang-orang yang bijaksana, orang yang berilmu. Guru gitu Ustaz. Iya bisa saja. Yang kira-kira mungkin memang didengar gitu ya. Bisa, gak ada masalah. Ya, kembali ke pertanyaan Ustaz. Jadi misalnya si suaminya ini punya penghasilan cuma misalnya pas-pasan Ustaz, gitu. Nah si istrinya misalnya ngotot mau kerja atau gimana gitu. Itu gimana Ustaz? Apa istrinya masih boleh bekerja itu? Jadi memang kita mulai begini dulu. Dalam teori agama, Nabi SAW sudah mengatakan wa'ankiul akfa'a minkum. Supaya tidak terjadi konflik seperti itu. Nabi sudah bilang menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kamu. Ini dasarnya dulu nih, pondasinya. Kalau sepadan itu artinya kita tolak ujian sekarang, bukan nanti. Ya. Kita bicara sekarang. Sekarang pendapatan saya 2 juta 1 bulan. Maka saya harus mencari istri yang bisa menerima 2 juta 1 bulan. Bahkan bukan 2 juta. Mungkin cuma 1,5 juta, karena antum harus taruh cadangan buat antum 500.000 misalnya. Kan gitu. Ya carilah orang yang seperti ini. Mohon kepada Allah SWT, Allah datangkan wanita yang bisa seperti itu. Sekufu Ustaz. Ya, sekufu. Akfa itu jamak daripada kufu. Dan Nabi SAW mengatakan menikahlah dengan orang-orang yang sepadan dengan kalian. Nah sepadan ini masuk dalam semua ya. Sepadan dari sisi fisik, sepadan dari sisi ekonomi, sepadan dari sisi pendidikan. Karena ini biasanya terjadi keributan rumah tangga karena itu. Istrinya misalnya kaya sekali. Terbiasa mungkin 2 juta itu hanya makan siangnya. Kan gitu. Karena biasa gitu karena kehidupannya memang mewah banget misalnya. Atau mungkin 2 juta itu cuma perawatannya dia. Pendapatan dia cuma 2 juta. Cuma karena dia tertarik yang kecantikannya. Terus dia ngerayu-rayu perempuan itu jadi mau gitu kan. Nah ini tetap aja. Ini sudah ada bibit konflik. Kadang gini saat yang suka jadi alasan tuh biasanya gini. Istri Rasul aja Khadijah pengusaha kaya raya. Boleh kerja. Masa saya gak boleh? Khadijah itu memang sudah kaya sebelum nikah. Sudah kaya sebelum nikah. Iya. Ini kasusnya beda. Kita harus adil dong. Khadijah umur 40 tahun waktu menikah. Dan Rasulullah SAW itu sudah suami ketiganya. Sudah ada 2 suami sebelumnya meninggal. Dan memang dia orang terkayanya Mekah. Jadi Abu Bakar pun, Utsman, itu semua sahabat-sahabat Nabi itu yang kaya-kaya masih memang sebelum Islam. Itu tetap masih dibawa kekayaannya Khadijah. Masya Allah. Ini orang kaya raya pada saat menikah sudah kaya raya. Dan Nabi SAW yang diminta untuk mengelola hartanya. Masya Allah. Kalau istri kita posisi seperti Khadijah begitu, gak ada masalah. Kan gitu. Kan gitu. Jadi nggak bisa dikatakan Khadijah aja dulu pengusaha, enggak. Kalau memang pengusaha sebelum kita nikah, oke. Nah jadi kita kembali ke masalah tadi. Jadi harus nikah dengan orang yang sepadan. Supaya tidak terjadi masalah-masalah seperti ini. Nah kalaupun terjadi misal. Kita bicara ini kalau terjadi. Ada orang sudah sepakat nih nikah sama sekufu. 2 juta. Oke lah 1,5 juta istrinya bisa kelola. Misalnya dia pakai bedak yang 15.000, yang 50.000 gitu, 100.000. Dia itu bisa lah dengan makan. Bahkan Masya Allah masih bisa mungkin sedekah. Ya, saya tahu beberapa orang ikhwah bisa begitu. Tapi tiba-tiba di tengah jalan mungkin terpengaruh dengan orang ketiga, temannya gitu kan.
cerita ini suaminya baru gantikan handphone lah, Nah, itulah segala macam. Misalnya dia pun tertarik. Misalnya dia bilang sama suaminya, kenapa nggak punya income yang lebih besar misalnya gitu kan. Atau kenapa nggak izinkan saya bekerja. Nah, ini karena dia sudah melempar syubhat dari luar. Kita harus lihat syubhatnya apa. Syubhatnya ini dari mana sumber syubhatnya? Dari itu. Oke, cari sumbernya. Nah yang paling pertama sumbernya dulu. Mm-mm. Jangan dulu Masalahnya syubhatnya. Hmm. Sumbernya dulu. Kalau kita tahu sumber dari mana dia dengar. Oke, kamu dengar dari siapa? Oh si fulana misalnya. Gak ada salahnya. Apalagi kalau kita kenal suaminya, kita datang baik-baik, kita ngomong, Afwan, ini saya cuma mau bicara. Istri saya kemarin ketemu sama istri bapak atau istri antum, terus ngobrol sama saya. Dan istrinya ada di situ kalau perlu kan. Dan keadaan ekonomi saya bukan seperti keadaan ekonomi antum. Dan saya terus terang terganggu di rumah tangga ini setelah istri saya mendengar istri antum bicara begitu dan begitu. Ya. Jadi ini kalau bisa tolong jangan diulangin. Kalau perlu istri saya tolong dinasihatin. Karena memang ini keadaan saya tidak bisa dipaksakan. Nah setelah pintu itu tertutup, ya kan, inti syubhatnya baru kita perbaikin. Karena selama sumber itu masih ada, syubhatnya ini kita perbaikin. Hari ini kita redahkan dia. Besok ada lagi. Ya nanti dia diskusi lagi sama Iya. pemilik syubhat itu. Diskusi lagi dia. Itu suami saya ngomong gini. Oh Ada kamu lagi. jawab begini. Masalah lagi. Nah jadi masih ada corongnya nih. Iya. Jadi makanya yang sumbernya dulu kita diskusikan biar tertutup kan. Hmm. Oh dia tahu nih suaminya terganggu nih. Nanti kalau istri kita ngomong lagi sama dia, nanti dia akan mengatakan oh enggak kok. Jadi kayak berubah. Enggak, harusnya kamu bersyukur loh. Nah. Memang suamimu bukan seperti suamiku. Jadi dia tertutup syubhat. Iya. Jadi tinggal syubhat ini aja. Jadi ibaratnya ini seperti luka, dia nanti lama-lama kering sendiri. Tapi kalau belum ditutup sumbernya, ini yang suka ngorek-ngorek luka ini Masih ada. masih ada, ini jadi masalah. Masya Allah. Ya jadi arahnya lebih ke situ. Ini mungkin Ana coba di posisi ibu-ibu dulu nih Zat. Sebagai istri misalnya ya. Tuh, karena ini mungkin di counter sama ibu. Kan suami saya itu seperti yang tadi antum bahas Zat. Kalau tadi kan mungkin masalah bukan kebutuhan soalnya. Mungkin tadi kita bahas masalah HP kayak gitu. Kalau ini misalnya dia bilang, Ustadz ini kan suami saya memang pas-pasan gitu loh. Pas-pasan dalam arti kata saya punya anak-anak gitu. Cuma income si suami ini tidak memenuhi kebutuhan gitu. Saya bisa nggak buat cari tambahan lah. Tetap harus dengan izin suami. Harus dengan izin. Kalau suaminya ridho, pertama. Yang kedua, juga dia bekerja yang tidak ada pelanggaran agama di situ. Kayak dia bisnis online, mungkin dia bekerja menjadi tenaga pengajar di SD, misalnya yang semuanya akhwat, atau yayasan sosial, bidang keakhwatan misalnya. It's okay, asal suaminya ridho. Masih ada celah ya Ustaz? Ya. Masih boleh ya? Ya, tapi kalau hanya sekedar mengatakan tidak cukup dan hitungan tidak cukup juga ini harus dilihat ya. Tidak cukupnya dari siapa, pandangan siapa. Karena kalau dari pandangan dia pribadi ini harusnya duduk diskusi. Makanya saya sering bahas di dalam bab nafkah itu tuh hari kita sempat singgung ya. Jadi kalau mau lebih bijaksana dalam masalah nafkah, duduk aja sama istri. Ayo kita duduk yuk, kira-kira kebutuhan di rumah apa aja. Butuh sampo. di list itu. Ya di list dan memang kita rincikan sampo yang dia pakai apa. Mungkin dia beda merek sama kita kan misalnya. Sabun, anak-anak, odol, sikat gigi. Pokoknya kebutuhan 1 bulan. Oh ternyata keluar angka 3 juta. Misal contoh. Income kita misalnya 6 juta atau 5 juta. Oke, sekarang kita serta nih 3 juta patokannya. Ini udah bisa jalan nih rumah tangga. Itu yang kewajiban kita. Nah, terus kita melihat oh ternyata saya punya gaji 5 juta. Cari saya 2 juta nih. Kita kan ada masalahnya mengatakan ini 500 ribu tambahan. Ya, yang saya bisa kasih 1,5 juta mungkin saya pakai karena saya kebutuhan untuk beli bensin, beli pulsa dan segala macam. Jadi dengan ini suami tahu, oh ternyata saya harus 1 bulan sekian. Oh gitu. Ya. Jadi dia bisa cari pekerjaan yang memang menutupin kebutuhan dia itu. Karena kalau tidak, maka nanti jadi masalah terus kan setiap bulan. Harus utang, ribut, karena memang gak cukup gitu. Ustaz, bicara masalah nafkah Ustaz. Itu baiknya kita kasih full ke istri semua biar dia kelola. Atau kita sebagai suami yang mengelola itu Ustaz? Ya kalau bicara masalah nafkah, ya kasih dia yang kelola. Misalnya kita sudah tahu nih, kebutuhan 1 bulan 3 juta rupiah. Udah kasih 3 juta rupiah. Oke. Dia yang pegang. Masalah nafkah ya. Tapi bukan memberikan semua income. Sebagian suami keliru.
Dia punya 5 juta semua dikasih, ini loh buat kamu. Akhirnya dia pun kalau mau beli bensin harus minta sama istrinya. Mau beli pulsa harus minta sama istrinya. Kebetulan ibunya atau ayahnya butuh, dia harus bantu 200 ribu, 300 ribu juga dia harus minta sama istrinya. Ini jadi kacau nanti. Oh. Ya, karena istri ini memang bukan untuk dijadikan sebagai akunting Bendahara di rumah. atau bendahara, bukan. Memang dia hanya pelaksana lapangan. Oke. Jangan diposisikan sebagai bendahara. Gak bisa gitu. Karena mereka dominan perasaan. Dia kalau gak suka sama mertuanya, dia bisa bilang sama suaminya, jangan dikasih dong. Kan bisa saya begitu, karena dominan perasaan. Jadi dia harus diposisikan dia sebagai, kalau kita di pegawai di perusahaan itu kayak seorang staff yang memang apa kebutuhannya kita penuhi. Nah, ini tanpa mengurangi kedudukan istri ya, cuma ini pemahaman saja. Kan staff itu juga bukan untuk dihina. Staff itu adalah orang yang membantu kita menyelesaikan banyak pekerjaan kan gitu. Nah seperti itu, tapi kita sekarang memberikan dia sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nafkah itu termasuk sedekah, Seth? Oh iya, dan dia sedekah yang paling afdal. Oh. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, sedekah yang kau keluarkan untuk fakir miskin, sedekah yang kau keluarkan untuk jihad, sedekah yang kau keluarkan untuk membebaskan budak, dan sedekah yang kau keluarkan untuk keluargamu, istri dan anakmu, itu jauh lebih besar pahalanya. Jadi memang itu besar sekali pahalanya. Tapi bukan berarti dari sini misalnya, ini yang biasa saya jelaskan ke pengajian ibu-ibu misalnya, jangan dengan mendengarkan hadis ini, kemudian ibu-ibu tanda kutip mengatakan sama suami tuh, nafkah sedekah paling afdal ke aku loh. Jadi kamu nggak usah cari-cari lagi sumber lain, nggak bisa. Karena Rasulullah SAW mencontohkan bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah pada kerabatnya, juga memberikan nafkah buat keluarganya. Dan tidak ada dalam riwayat itu ummahatil mu'minin, istri-istri Nabi yang mulia, ibu-ibu, orang-orang beriman, itu kemudian mengatakannya Rasulullah, jangan kasih keluargamu yang ini, atau begitu dan begitu. Mereka nggak pernah ikut campur itu. Yang penting mereka sudah tahu nafkah mereka ada, mereka tinggal menikmati nafkah itu. Sisanya itu hak suami. Berarti kita kasih uang ke istri, ini buat bayar listrik. Buat bayar listrik itu sedekah, Seth? Dapat pahala besar berarti? Iya dong. Kan sekarang listriknya dipakai. Pakai setrika, pakai baca buku, pakai baca Quran. Kan gitu. Air, semua di rumah itu pahala semuanya. Berarti dengan anak tahu sekarang seperti itu, dapat pahala yang besar dong, Seth? Oh iya. Kalau kemarin anak belum tahu, biasa aja pahalanya bagaimana? Sekarang karena udah tahu, naikin nafkah. Kan nilai pahala itu pas tahu atau sebelum tahu gimana, Seth? Kan sudah tahu kalau nafkah wajib kan? Ya. Ya udah cukup. Cukup. Insya Allah karena kita niat untuk memberikan nafkah, maka semua janji dalam nafkah atau sedekah itu akan didapatkan. Oke. Insya Allah. Jadi gitu Ron. Siap-siap nih ditambahin dari Ustadz. Bukan ditambahin, dikelola dengan benar. Oh iya, benar. Dikelola dengan benar. Berikan haknya dia dan juga berikan hak kita. Nah, Masya Allah. Tapi itu lucu juga, setelah kalau misalnya semua income itu dikasih ke misalnya istri, terus suaminya nanti ngemis, saya minta uang dulu dong. Mau ngasih orang tua. Ada di antara jemaah kita, jemaah Uhud, pada saat umroh bersama kita, itu sempat bilang, Ustadz, gamisnya bagus Ustadz, beli di mana? Oh ada. Waktu itu ada satu merek memang biasa saya beli. Terus Ustadz tolong bantu, saya mau beli juga, tunjukin tokonya. Oke, kita jalan nanti Pak, insya Allah. Itu tuh kalau gak salah janjian habis asar tuh habis maghrib. Udah lupa ini sebelum pandemi kejadiannya. Sekitar 5-6 tahun yang lalu. Terus habis makan, kalau salah habis maghrib saya bilang sama beliau, oke Pak sudah siap kita jalan. Sebentar Ustaz, saya lagi tunggu istri saya mengisi ATM saya. Padahal beliau itu orang kaya raya. Punya 37 perusahaan. Mengisi ATM media. Iya. Karena istri saya membatasi pengeluaran saya hanya 5 juta. Dia yang punya perusahaan, dia yang kerja, istrinya yang tentuin. Kan jadi unik. Oh, kenapa kok antum yang diatur sama istri antum? Harusnya dibalik Pak. Harusnya antum yang siapkan ATM istri antum yang isiin 5 juta nih ya, kamu bisa pakai. Habisin silakan. Bukan, ini nafkah kamu misalnya. Atau ini kelebihan rezeki yang saya mau kasih bonus buat kamu. Gitu. Jadi antum justru yang pemegang harta. Itu yang benar. Baru kita memberikan kebutuhan dia. Masya Allah, jadi... Tapi biasanya kecil itu Ram, kalau lagi di restoran nih, pada pasangan makan saat pas bayar nih, yang bayar si laki-laki. Orang taunya tuh kan pacaran nih mas ini. Tapi kalau yang bayar istri, wah ini udah nikah nih. Biasanya kayak gitu tuh. Itu kan persepsi. Oh iya persepsi Zat. Ya. Tapi kebanyakan kayak gitu. Persepsinya Imron itu. Iya, mungkin sebatas antum. Karena selama ini saya pun kalau masuk ke restoran biasa aja. Pas datang tagihannya saya memberikan ATM gitu kan. Nggak ada tuh pandangan orang, oh ini pacaran misalnya kan gitu. Oke.
Tapi ini satu lagi Ustaz. Tapi kalaupun suami istri yang nggak pacaran kan pacaran halal tuh. Ya halal Ustaz. Justru itu pacaran yang boleh. Kalau misalnya si sang suami ini Ustaz, bisa memenuhi kebutuhan istrinya semuanya, maksudnya nafkahnya alhamdulillah udah terpenuhi lah, bahkan mungkin lebih. Tapi si istrinya ini pingin bekerja Ustaz. Cuma isi waktu lah, mungkin anak-anak udah agak besar atau gimana. Jadi kayaknya kok di rumah kosong gitu, anak-anak sekolah. Dia pengen Nabi SAW sudah mengatakan, nikmatani magbulun kathirun minan nas. Dua nikmat yang paling banyak dilalaikan manusia. As-sihhatu wal faraq. Kesehatan dan waktu lowong. Waktu lowong itu emas sekali. Mungkin di hari ini kita punya waktu lowong, belum tentu besok kita punya waktu lowong. Jadi tidak bisa seseorang menjadikan, misalnya apalagi seorang istri, kita langsung masuk ke poin tadi untuk diskusikan. Seorang istri kebetulan dia rasa hari ini dia lowong, atau pekan ini dia lowong, atau bulan ini dia lowong, lalu dia mengatakan, oh saya punya banyak waktu lowong, saya kerja aja. Enggak, kenapa harus kerja? Kan dia punya kewajiban. Perjengkalnya rumah itu tanggung jawab istri. Perjengkal. Ini bahasa supaya mudah tanda kutip ya. Jadi barang-barang di rumah, per itemnya tanggung jawab dia. Jadi nggak bisa suami tanya mana charger handphone saya, oh nggak tahu di mana. Nggak bisa, itu tanggung jawab dia. Makanya kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin karena diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Waktu disebutkan istri bertanggung jawab terhadap rumah, suami, harta, dan anak suaminya. Dan dia akan minta pertanggungjawaban hari kiamat. Jadi rumah perjengkalnya akan ditanya sama Allah. Benda-benda di rumah akan ditanya. Bagaimana dia bilang dia punya waktu lowong? Dia harus rawat. Ya, jadi dalam merawatnya, menatanya dengan baik, mengemasnya dengan baik sehingga kapan dibutuhkan bisa dipakai lagi. Tahan lama karena dia peduli ya dengan rawat, misalnya blender, misalnya pisau, misalnya sendok. Itu ada pahala ekstra. Masya Allah. Iya. Enak bener Ustaz. Emang. Benerin pisau, rawat itu, bersihin. Karena sebagai amanah kan, amanah dari suami. Sebagaimana antum juga sebagai suami begitu memberikan uang itu dikelola untuk kebutuhan 1 bulan, antum panen pahalanya semua itu. Dari makanan dia, kata Nabi SAW, semua yang kalian keluarkan dalam bentuk sedekah akan dicatat pahala di sisi Allah sampai sepotong makanan yang kau letakkan dalam mulut istrimu. Masya Allah. Semua pahala. Jadi dia jadi nyemil di kacang. Kita dapat pahala di kantor. Masya Allah. Dan itu mungkin tadi Ustaz ya, mungkin si sang istri ini dari sisi agamanya mungkin belum dapat ya. Karena ya itu di dalam rumah aja banyak pahala gitu loh. Mulai dari bersih-bersih itu pahala. Terus ya rawat perabotan itu pahala. Makanya semua itu pahala, merawat perabotan, merawat diri dia, menata rumah. Kan dalam riwayat itu Aisyah pernah memasang tirai, gitu kan? Aisyah pernah dandan dengan menggunakan perhiasan perak yang Nabi SAW tanya, kenapa ini Aisyah? Kata beliau, aku dandan untukmu ya Rasulullah. Beliau menggunakan pernah wangi-wangian, ya kan, pada saat menyambut Nabi SAW. Waktu Nabi datang, dia duduk di atas pangkuannya. Waktu itu kebetulan Nabi SAW lagi ada masalah sama Sofia, dan Sofia datang kepada Aisyah mengatakan, oh ya Aisyah, kalau kau bisa membuat Rasulullah ridho padaku, aku akan hadiahkan malamku. Maka Aisyah dandan dengan wangi cantik, kemudian Nabi datang langsung duduk di pangkuannya. Nabi sudah tahu ini ada sesuatu nih. Nabi mengatakan, hai Aisyah, ini bukan malammu. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Maka Nabi sudah paham, berarti Sofia ada negosiasi nih, kan gitu. Nah, tapi kita lihat di sini bagaimana dia mengisi waktunya dengan hal-hal yang memang mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang. Jadi wanita itu betul-betul, kita bisa lihat contoh, kalau ada wanita yang betul-betul tahu tentang kewajiban di rumah itu, tentang masalah penataan. Ini misalnya contoh, cat atau wallpaper di rumah. Ini suami sudah biaya ini, itu jadi amanah buat dia. Dia gak boleh biarkan misalnya anak-anak main coret-coret. Jadi harus dia ingatkan. Tugas dia itu. Gak bisa dia bilang, oh anak tadi si fulan yang lakukan. Loh, terus kamu di mana? Kan dia harus tanggung jawab itu. Gitu kan? Gak boleh suami sudah mau keluar kerja, pakaian belum siap. Kemana? Oh belum dicuci. Loh terus kemana saja di waktu lowongnya? Nah tadi itu kalau bicara masalah lowong, jadi waktu lowong ini bukan dipakai untuk keluar rumah yang merupakan bukan kewajiban dia. Ini kewajiban dalam rumah ini. Saat bicara nafkah lagi Ustaz. Itu kan hal yang wajib ya Ustaz sebagai seorang suami kan. Ketika dia nggak berhasil memenuhi full nafkahnya, kadang tuh suka ada teman-teman meminjam uang sama temennya lagi buat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Itu gimana Ustaz? Boleh berutang Ustaz untuk itu? Kalau memang betul-betul kondisinya
dia tidak bisa makan sekali di hari itu, maka di saat itu boleh dia berutang. Atau bahkan dia boleh mengemis di saat dia tidak bisa sama sekali makan walaupun satu kali. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ya, tidak ada orang yang membuka pintu mengemis kecuali Allah bukakan bagian pintu kemiskinan. Dan seorang sahabat menanyakan, ya Rasulullah, tolong ukurnya apa sih? Boleh atau tidak boleh mengemis? Kata Nabi SAW, kalau dia sudah punya makanan untuk hari itu satu kali, maka sudah tidak boleh dia mengemis. Berarti kan tidak boleh dia mengemis di situ. Nah, yang paling nikmat dalam rumah tangga itu di saat ada kesepahaman di sini. Contoh misalnya, suami hanya bisa membeli satu bungkus nasi uduk. Isinya cuma nasi, satu tempe, misalnya sedikit bihun atau apa gitu ya. Contoh, ya udah, ini yang dia makan, ya dia makan berdua sama istrinya. Istrinya pun mengerti, suaminya pun bisa mengerti. Nah ini penting, sehingga tidak ada namanya nafkah kurang. Nafkah kurang itu karena selalu diikutin. Misalnya susu anak sudah bisa kita belikan yang harga 70.000 per 1 kilo misalnya. Tapi karena lihat temannya beli susu yang 110.000, maka dia ganti aja deh. Padahal sebenarnya nggak memungkinkan. Ini kan akhirnya membuat nafkah jadi bengkak. Nah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan, ada dua kunci yang sangat mudah supaya kita tidak merasa kekurangan. Yang pertama, tubuh kita ini tidak butuh nutrisi banyak. Butuh iya, tapi tidak perlu banyak. Terbukti kita makan satu piring udah kenyang. Gitu. Contoh. Bahkan ada orang makan satu kali cukup misalnya. Kita minum 1 gelas air. Untuk haus lagi itu butuh sekian jam. Nah itu. Mungkin 2 jam, 3 jam lagi baru kita haus. Apalagi kalau kita sudah minum 1 liter. Mungkin bisa 6-7 jam kita baru minum lagi kan gitu. Berarti kan kebutuhan, terpenuhi kebutuhan kita ini luar biasa sebenarnya. Tidak butuh banyak-banyak gitu. Kita kan punya kapasitas ya. Sama dengan baju, kita pakai 1 lembar baju, maksimal 2, mungkin 1 kaos dalam, 1 kemeja misalnya. Akhwat juga begitu, maaf mungkin pakaian dalam BH misalnya dengan baju abayanya dia misalnya, atau mungkin baju rumah kaosnya. Udah, kalau orang pakai 3 lembar baju kepanasan kan gitu, apalagi kalau kita di Indonesia, ada kapasitasnya kan, ada kapasitas. Sepatu, orang butuh 1 pasang sepatu. Kalau dia punya 2 sepatu, berarti dia harus buka dulu 1 pasang yang pertama untuk dia pakai 1 pasang yang kedua. Tidak mungkin 2 didobelin. Berarti kan kapasitas kebutuhan dia cuma itu saja. Kita punya batasan itu. Bahkan tubuh kita ini punya jangkauan batasan. Sepertangan kita inilah jangkauannya. Tidak bisa lebih daripada itu. Kaki kita punya jangkauan. Kapan kita coba lebih daripada itu, kapasitas itu, maka pasti akan menyulitkan. Nah kita harus coba belajar berada di kapasitas kita saja. Maka insya Allah akan selalu cukup. Kadang gini Zat. Bentar dulu, itu yang pertama tadi. Siap. Ya tentang masalah bagaimana sih caranya gitu ya. Supaya dia cukup. Jadi kita melihat kapasitas kebutuhan kita. Gitu. Dan yang kedua, ini butuh komunikasi yang sehat di antara suami istri. Memang di saat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sebagai suami kelebihan rezeki, kasih aja mereka. Nggak masalah. Nggak boleh juga seorang suami, dan kurang pantas seorang suami itu misalnya Allah berikan dia harta melimpah, dalam kondisi istrinya dibiarkan dalam seperti kondisi pada saat dia belum punya. Ya, bukan. Misalnya gini, pada saat awal dia menikah, misal pendapatan dia cuma 2 juta, 3 juta rupiah. Istrinya mungkin cuma bisa makan nasi sama tempe aja misalnya. Tapi sekarang Allah SWT mudahkan dia naik jabatan jadi manajer. Dia 7 juta misalnya. Sekarang dengan 7 juta, sebenarnya dia bisa meningkatkan ini dengan menambah sepotong ayam misalnya. Ya kan gitu. Sekarang tiba-tiba dia naik lagi, 5 tahun kemudian dia sudah menjadi apalah. Ya, misalnya dirut di perusahaan. Atau mungkin dia sudah punya usaha sendiri. Sehingga income dia bersih 1 bulan sudah 10 juta misalnya. Atau 15 juta 1 bulan. Ya dia juga tingkatkan levelnya ini. Nggak ada salahnya. Nah di sini butuh pengertian kedua belah pihak. Suami di saat income-nya bertambah, dia tidak usah mengatakan, saya kan pernah jalan sama istri 3 juta bisa hidup. Jangan, tidak apa-apa. Naikkan aja levelnya. Ya kan gitu. Nah jadi dia nambah nggak apa-apa. Atau kalau misalnya istrinya tetap mau, seperti ada contoh seorang ikhwah, dia bilang, Ustadz gimana ya? Dia malah mengeluh gini, istri saya ini selalu kalau saya mau kasih apa-apa nolak. Malah nolak istrinya, dia bilang, saya mau beliin mobil bagus, karena dia orang mampu. Saya gak mau, maunya mobil yang ini aja deh, maksudnya murah gitu. Jadi saya ikutin aja. Saya kalau keluar negeri, mau beliin dia barang-barang, saya pasti berpikir, kalau saya tanya, kamu mau apa? Gak usah, gak apa-apa.
Saya mau beliin seperti teman-teman saya, karena beliau kebetulan orang mampu. Beliin istrinya tas bermerek, beliin parfum mahal. Dia malah nolak. Ini yang mau nggak nih difotoin? Nggak usah. Memang dia nggak mau. Nah, gimana caranya hadapi istri seperti ini? Nah, kalau memang pihak istrinya sendiri yang nggak mau, ya udah nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Tapi jangan posisi kita tahu kita punya income, kita bisa beli sesuatu yang lebih baik dan lebih bagus kualitasnya, sehingga juga ada penilaian ekstra pahalanya, tapi kita tidak berikan. Nah, ini pengertian dari suami. Pengertian dari istri juga sama. Dia memang pengen misalnya pakai handphone merek A atau misalnya parfum merek B, tapi memang income suami belum bisa. Ya udah dia pengertian, dia pakai yang selevel dengan suaminya. Toh pasti saya yakin suami juga bisa mengerti kenapa dia harus cuma pakai kolon misalnya, ya kan? Dibandingkan dia pakai parfum yang bermerek, karena memang kemampuan suami hanya sebatas itu. Sehingga rumah tangga ini bisa jalan. Komunikasi. Iya, itu penting sekali komunikasi, dan itu komunikasi bisa dengan bahasa langsung atau dengan bahasa tubuh, gitu kan? Sehingga bisa saling mengerti. Oke, Ustaz. Kan kadang nafkah sebagai kewajiban. Akhirnya muncul tuntutan dari istri, tuntutan untuk itu terpenuhi. Kadang dia ngomong sama suaminya gini, kamu cari deh terserah nafkah, terserah mau gimana cara, kayak mau ngutang, kayak mau gimana cara, mau terserah pakai apa. Akhirnya si suami berpikir nih, dengan segala cara jadi aneh-aneh nih, mau halal mau haram gitu. Kita mau menghadapi istri kayak gini gimana? Laki-laki itu kawam. Allah mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Di saat istri ngomong seperti ini, ini berarti sudah keluar dari satu batasan dia sebagai seorang istri. Dia nggak bisa, ini tidak boleh secara agama membicarakan ini. Udah saya nggak mau tahu, pokoknya kebutuhan saya sekian, kamu harus cari jalan, mau utang kayak, mau nyuri kayak, mau apa, saya nggak mau tahu. Itu nggak bisa. Ini sudah keluar daripada hudud batasan hukum Allah. Nggak bisa dia ngomong. Jadi kita sudah harus kawam di sini. Kawam ini adalah tegas dengan masalahnya. Oh nggak bisa, kamu ngomong seperti itu. Berarti sekarang kamu memaksa saya untuk berutang sana sini, yang itu bisa berbahaya buat saya dan berbahaya buat kamu, berbahaya buat anak-anak. Ya udah, kenapa kita tidak syukuri apa yang ada? Sekarang ini kita kelola sama-sama baik-baik. Gitu. Langsung tegas di situ. Ya, di situ kita batasin. Jadi itu kan syubhat yang sudah dilempar. Karena kalau kita tidak tanggapin atau malah kita diam-diam, udah deh kita coba pikirkan dan kita mau menjalankan apa yang dia inginkan. Padahal kita tahu ini di luar kapasitas kita. Jangan.